Suapening adalah sebuah danau yang menjadi objek wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ada sebuah legenda turun-temurun yang mengisahkan terbentuknya danau tersebut. Kisahnya dahulu kala ada sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Tolomoyo. Di desa tersebut bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Pasangan suami istri ini dikenal pemurah dan suka menolong. Karena itu mereka dihormati oleh orang sekitar. Namun hidup mereka belum lengkap karena mereka belum memiliki anak. Meski belum memiliki anak, Ki Hajar dan istrinya tidak pernah terdengar cekcok. Mereka selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Hingga pada suatu hari, Nyai Selakanta duduk termenung seorang diri di depan rumahnya. Ki Hajar yang melihat lalu menghampiri dan duduk di samping sang istri. Kepada sang suami, Nyai Selakanta menyampaikan keinginannya untuk memiliki anak. Dia sampai meneteskan air mata saat berbicara dengan suami. Ki Hajar kemudian meminta izin istrinya untuk bertapa. Dia berharap dengan bertapa, keinginan istrinya untuk memiliki anak bisa terwujud. Keesokan harinya Ki Hajar berangkat ke lereng Gunung Tolomuyo untuk bertapa. Selama Ki Hajar bertapa, Nyai Selakanta dengan sabar menunggu. Hari demi hari, minggu ke minggu, bulan demi bulan. Namun sang suami tak kunjung datang. Hati Nyai Selakanta pun khawatir dengan keadaan suaminya. Suatu hari, Nyai Selakanta merasa mual dan muntah-muntah. Ia berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata dugaannya benar dan semakin hari perutnya membesar. Setelah tiba melahirkan, dia terkejut karena anak yang dilahirkannya yakni seekor naga. Anak itu dinamai Baru Klinting yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata Klinting berarti lonceng. Meskipun berwujud naga, Baru Klinting dapat berbicara seperti manusia. Nyai Selakanta pun terheran-heran dengan keajaiban itu. Dia juga malu kepada warga karena ia melahirkan seekor naga. Nyai Selakanta berencana membawa Baru Klinting ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Tapi sebelum itu, ia harus merawat Baru Klinting hingga besar agar dapat menempuh perjalanan menuju ke lereng Gunung Tolomoyo yang jaraknya cukup jauh. Nyai Selakanta merawat Baru Klinting secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan warga. Suatu hari Baru Klinting tumbuh remaja dan ia bertanya tentang ayahnya. Nyai Selakanta tersentak kaget. Namun menurutnya sudah saatnya Baru Klinting mengetahui sosok ayahnya. Dia menyuruh Baru Klinting untuk menyusul ayahnya yang sedang bertapa di lereng Gunung Tolomoyo. Nyai Selakanta meminta Baru Klinting membawa pusaka tombak Baru Klinting milik ayahnya. Kemudian Baru Klinting berangkat ke lereng Gunung Tolomoyo.
Dia melihat seseorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Mendengar jawaban itu, baru Kelinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya. Ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Awalnya Ki Hajar tidak percaya memiliki anak seekor naga. Ketika naga itu menunjukkan pusaka baru Kelinting kepadanya, Ki Hajar pun mulai percaya. Namun ia belum yakin sepenuhnya. Baiklah, aku percaya jika pusaka baru Kelinting itu milikku. Tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini, ujar Ki Hajar. Baru Kelinting segera melaksanakan perintah tersebut untuk meyakinkan sang ayah. Dengan kesaktiannya, baru Kelinting berhasil melingkari Gunung Telomoyo. Akhirnya Ki Hajar mengakui naga tersebut adalah anaknya. Setelah itu, ia kemudian memerintahkan anaknya untuk bertapa di Bukit Tubur agar tubuhnya berubah menjadi manusia. Sementara itu, ada sebuah desa bernama Patok. Desa ini sangat makmur, namun penduduk desa sangat angkuh. Suatu ketika penduduk desa Patok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk memeriahkan pesta, akan digelar pertunjukan seni dan tari. Berbagai makanan lezat disajikan sebagai hidangan bersama dan jamuan untuk para tamu undangan. Para warga beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tubur. Sudah hampir seharian berburu, namun belum satu pun binatang tertangkap. Ketika hendak kembali ke desa, tiba-tiba mereka melihat seekor naga bertapa. Naga ini adalah baru Kelinting. Mereka pun ramai-ramai menangkap dan memotong-motong daging naga itu, lalu membawanya pulang. Daging naga itu mereka masak untuk dijadikan hidangan dalam pesta. Ketika para warga asik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh luka sehingga menimbulkan bau amis. Anak laki-laki itu adalah penjelmaan baru Kelinting. Baru Kelinting pun ikut bergabung dalam keramaian itu. Dia meminta makanan kepada para warga, namun tak satu pun mau memberi makan. Warga malah memaki-maki dan mengusir baru Kelinting. Dia pun meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung yang baik hati itu mengajak baru Kelinting ke rumahnya dan menghidangkan makanan lezat. Dalam perbincangan, baru Kelinting menyarankan agar para warga diberi pelajaran. Dia meminta Nyi Latung jika ia mendengar suara gemuruh untuk segera menyiapkan alat menumbuk padi dari kayu. Baru Kelinting kembali ke pesta dan membawa sebatang lidi. Setiba di tengah keramaian, baru Kelinting menancapkan lidi tersebut ke tanah. Dia meminta warga untuk mencabut lidi yang ditancapkan tersebut. Warga pun beramai-ramai mencabut lidi itu. Tak seorang pun dari mereka yang mampu mencabut lidi tersebut. Baru Kelinting segera mencabut lidi itu. Karena kesaktiannya, ia mencabut lidi itu dengan mudah.
Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggentarkan seluruh isi desa. Air pun menyembur keluar bekas tancapan lidi itu. Semakin lama semburan air semakin besar, sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk langsung menyelamatkan diri, namun usaha mereka sudah terlambat karena mereka semua tenggelam. Desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan Rawa Pening. Baru Kelinting lalu menemui Nyi Lantung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Dia selamat bersama nenek itu. Baru Kelinting lalu kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening. Cukup sekian dari aku yang membahas tentang legenda Rawa Pening. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan jika kalian tahu tentang legenda Rawa Pening ini, silakan ditambahkan di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, like videonya, komentar untuk ide-ide atau saran dari kalian, share ke teman-teman kalian, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya channel aku berkembang dan supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Salam Rahayu, Kinasi Pinayungan Jagat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.